gangguan biotik pada pohon sapu tangan atau Maniltoa grandiflora. Halo, perkenalkan nama saya Emmanuel Christian Petra. Kemudian perkenalkan nama saya Giovanni Daparis Putra Mutia. Kemudian perkenalkan nama saya Helmi Prayitno. Dan saya Galave Bransyah. Serta di sini ada saya Luki Satria Kusuma Wijaya. Halo, aku Fadli Christian. Kenapa aku sendiri? Karena aku habis praktikum. Hai, perkenalkan saya Nadine Salsabila Sastri Buana, bisa dipanggil Nadine. Saya Kania Judika Sivanesha, bisa dipanggil Sasha. Saya Eva Melia Ahmad, biasa dipanggil Eva. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengidentifikasi pohon yang berada di belakang saya dengan nama latin Maniltoa grandiflora dan nama lokalnya adalah sapu tangan. Pohon ini dari genus Maniltoa dan family Fabaceae yang penyebarannya ada di seluruh Pulau Jawa. Pohon sapu tangan ini tumbuh di dataran rendah sampai dengan ketinggian 300 mdpl. Pohon ini mudah menyesuaikan di berbagai iklim, baik itu di iklim basah sampai sedang, dan lebih menyukai tempat terbuka seperti di taman yang berada di sebelah selatan Balairung, tepatnya di Jalan Tridharma 2. Penyakit tanaman adalah kondisi di mana sel dan jaringan tanaman tidak berfungsi secara normal, yang ditimbulkan karena gangguan secara terus-menerus oleh agen atau patogen berupa faktor lingkungan, dan akan menghasilkan perkembangan gejala. Penyakit ini juga disebabkan karena tanaman yang terganggu, bukan karena gangguan hama, melainkan karena jamur, virus, maupun bakteri yang pada akhirnya juga dapat merugikan tumbuhan dan manusia. Tanaman yang mengalami penyakit dapat terlihat karena mengalami kerusakan pada sel, atau bahkan mengalami matinya sel pada tanaman atau tumbuhan. Pohon sapu tangan atau Maniltoa grandiflora merupakan tanaman asli Papua Nugini yang termasuk dalam famili Fabaceae. Pohon ini memiliki karakteristik bunga yang lemas dan menggantung ke bawah seperti lipatan sapu tangan berwarna putih kekuningan. Bunganya muncul dalam kelompok pada ujung ranting, memberikan tampilan yang unik dan estetis. Tajuk pohon bulat, melebar, serta lebat dengan batang yang tegak dan bercabang simpodial berwarna coklat. Daun-daun mudanya awalnya berwarna putih, bersih, namun setelah 4-5 hari berubah menjadi hijau muda sebelum akhirnya menjadi hijau tua. Daun-daun muda ini bergerombol di ujung ranting yang merunduk, menyerupai untaian sapu tangan yang menarik perhatian. Daun pohon ini berbentuk majemuk menyirip dengan helaian lonjong, tepi rata, dan ujung serta pangkal yang runcing. Terdapat juga bunga majemuk berbentuk malai yang tumbuh di ketiak daun dan ujung cabang, dengan tangkai bulat, kelopak berbentuk cawan, serta mahkota kuning yang indah. Buahnya berbentuk polong sepanjang 10-15 cm, berwarna coklat dengan biji kecil berbentuk ginjal, berwarna hitam. Akar pohon ini adalah akar tunggang, yang berbentuk silindris dan berwarna putih kecoklatan. Pohon sapu tangan memiliki beragam manfaat, termasuk buahnya yang kaya akan vitamin C, yang berguna untuk meningkatkan elastisitas kulit. Selain itu, kulit batangnya dipercaya memiliki khasiat untuk mengatasi gangguan pencernaan. Secara ekologis, pohon ini juga digunakan sebagai pohon pelindung karena daunnya yang lebat dan batangnya yang tinggi, serta kemampuannya menyerap polutan secara optimal, memberikan dampak positif bagi lingkungan sebagai penyaring udara alami. Bercak daun. Penyakit bercak daun adalah kondisi di mana daun pada tanaman maupun pohon, termasuk pada sapu tangan, muncul bercak-bercak dengan warna dan bentuk yang berbeda-beda. Bercak ini bisa berupa bintik-bintik kecil, lingkaran, atau bentuk tidak beraturan. Warna bercaknya pun beragam, ada yang coklat, hitam, kuning, atau bahkan disertai lingkaran berwarna. Penyebab utamanya adalah akibat infeksi jamur, di mana jamur ini masuk ke dalam jaringan daun melalui luka kecil atau stomata, dan berkembang biak di sana. Selain itu, jamur-jamur ini juga dapat tumbuh karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelembapan yang tinggi, sirkulasi udara yang buruk, atau sanitasi yang buruk. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyakit ini adalah dengan menanami
varietas tanah, sanitasi, penggunaan musuh alami, dan penggunaan fungisida. Selanjutnya, definisi gulma. Gulma adalah tumbuhan yang telah beradaptasi dengan habitat buatan yang menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia. Selain itu, gulma juga memiliki arti sebagai tumbuhan yang salah tempat, tumbuhan yang tidak diinginkan, tumbuhan yang tidak dikehendaki, serta tumbuhan yang merugikan. Pada identifikasi kali ini, di pohon sapu tangan, kami menemukan beberapa tumbuhan yang menempel seperti pakis, sisik naga, anggrek, dan tanduk rusa. Para tumbuhan ini tidak termasuk gulma, namun termasuk ke dalam tumbuhan epifit dan tidak merugikan tanaman karena hanya memerlukan tempat untuk hidup dan sinar matahari. Mereka tidak mengambil nutrisi pada pohon sapu tangan. Selain itu, juga terdapat lumut, kerak, atau lincacnes. Bukanlah gulma, namun ia tergolong tumbuhan perintis yang berperan untuk membantu proses pembentukan tanah. Lumut kerak juga bisa dijadikan pendeteksi adanya polutan berbahaya. Leaf miner. Apa itu leaf miner? Hama leaf miner atau biasa disebut pengorok daun memiliki nama latin Liromyza sp. Hama lalat yang satu ini ada di beberapa wilayah di Indonesia dan bisa disebut sebagai hama gerondong atau hama orek-orek. Hama ini menyerang tanaman ketika hidup dalam fase larva. Lalat pengerek daun meletakkan telurnya di permukaan daun, sehingga setelah beberapa hari, telur-telur tersebut akan menetas dan berubah menjadi larva. Biasanya serangan hama ini akan semakin meningkat ketika musim kemarau tiba. Lalat Liromyza sp memiliki sifat polifag, sehingga dapat menyerang pada banyak tanaman, termasuk juga tanaman sapu tangan. Ciri-ciri tanaman yang terkena hama ini adalah ketika daunnya memiliki bekas seperti garis atau alur memanjang dengan struktur yang berkelok-kelok atau berbentuk seperti lingkaran. Cara berkembang biak. Serangan biasanya tidak akan dilakukan oleh hama lalat dewasa, tetapi oleh larva yang berasal dari lalat tersebut. Hama lalat dewasa yang berjenis kelamin betina, sesudah melalui perkawinannya, maka dia akan bertelur. Selanjutnya, hama lalat tersebut akan menusukkan ovipositornya pada bagian daun tanaman. Setelah menetas, telur-telur tersebut akan menjadi larva. Larva-larva inilah yang memakan daun tanaman dengan cara mengerek pada bagian dalam daun.